Nah, ini CBL kita Prawuas ya, Project Based Learning ya. Nah, proyeknya membuat kemudian formatnya ini sudah saya share ya. Kan coba buka contoh ya, contoh jurnal yang pernah saya tulis. Ini kelihatan nggak saya buka file saya? Tidak terlihat, Ibu. Oh, gimana caranya ya biar saya bisa semua ini? Mungkin di share screen, all screen ya, Bu. Bentar, saya stop share ya. Share screen. Kemudian apa nih? Yang di screen aja, Bu. Di screen ya? Iya, di screen. Oh iya, oke. Nah, ini kelihatan ya? Sudah, Bu. Nah, ini saya punya contoh ya. Kemarin bikin jurnal itu udah jurnalnya saya pakai yang internasional gitu ya. Nah, ini saya cobanya ini. Nah, banyak kesalahan yang teman-teman lakukan ya di jurnal kemarin. Nah, kalau ini jurnalnya kan tentang ini ya, tentang image classification. Kemarin saya klasifikasi gambar waktu itu, tapi yang nulis saya, full saya yang nulis. Seperti biasa ya, jurnal itu kan ada abstrak, kemudian keyword gitu ya. Kemudian ini introduction. Ini modelnya satu. Ini contoh aja sih, dia sama aja, ada yang satu kolom ya. Kalau yang satu kolom formatnya kayak gini. Nanti saya kasih aja kalian jurnalnya yang sorry saya nih masih yang Telkomika aja ya. Nah, itu kolom sama aja setiap jurnal itu ya. Nah, di sini kalian pasti akan membuatkan introduction gitu ya. Kemudian hasil, kemudian subsection ini adalah untuk subbab ya, subbab dari ini. Maka formatnya jurnal tersebut ya, maka buatnya seperti ini ya. Nanti saya kasih aja formatnya Telkomika Smith akhir bulan ini gitu ya, 2023 gitu ya. Dan itu adalah kemarin saya sempat lihat ya, saya mau minta izin kemarin itu untuk jurnal kalian itu coba deh dimasukkan ke sangat 2021. Nah, kalau teman-teman yang 2020 itu isinya jurnal yang sudah disubmit, berarti itu sudah cukup bagus. Nah, kemarin itu saya lihat ini misalnya contoh ya, Adam Fikri, Aska, dan teman-teman. Itu saya lihat ya, jurnalnya is okay. Kemarin kan saya memudahkan aja kalian buat tentang literatur review ya. Nah, kemudian ternyata itu saya lihat ke bawah, ininya sangat banyak gitu ya. Nah, citasinya sangat banyak, tetapi daftar pustaka yang sangat banyak, tapi tidak ada di citasi satupun. Artinya kalian melakukan plagiat gitu. Gimana ini? Saya menanya dulu nih.
Adam Fikri ada? Iya Bu, apa? Ini Adrian. Gimana ceritanya nih kok Adrian semua? Terus hanya cuma di sini di atas, paling cuma 4 gitu. Nggak sama. Kemudian di sini kok banyak gitu. Nah, artinya kamu kopas sembarangan ya? Enggak Bu, nggak kopas Bu. Ini Nggak ada di sini si Adriannya. Si Adriannya nggak ada di sini. itu ada di jurnal lain, cuma saya ikutin gitu Bu, di referensi. Jadi Nah, ada itu di tidak jurnal. boleh. Ya Bu. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, untuk yang lain juga begitu. Saya lihat ini nggak kesalahan Adrian aja. Ya, lo nggak apa-apa, dimatikan aja. Ya, cuman konfirmasi gitu ya. Nah, di teman-teman yang lain juga gitu ya. Nah, itu artinya kalian membuat kalimatnya apakah kopas dari tempat orang atau tidak tahu cara mensitasi atau masih apa ya? Masih belum memahami gitu ya cara yang baik itu seperti apa ya. Kalau seandainya kalian seperti ini tidak akan lolos di jurnal manapun. Bahkan di jurnal prodi aja nih, saya kemarin sama Pak Fuad nggak usah dimasukkan deh, soalnya ini nanti pas plagiasi kena semua nih gitu. Atau kalian perbaiki ya caranya seperti ini ya. Saya ini dulu waktu itu saya pernah deh, saya ngasih tutorial membuat citasi dengan Mendeley ya. Jadi kalian nanti download ya Mendeley. Nah, ini yang paling penting ya Mendeley. Nah, kalian download di sini di websitenya Mendeley ya. Downloadnya juga gratis loh. Nah, ini untuk citasi, aplikasi citasi ya. Namanya. Nah, ini dia nanti menjadi plugin di website kalian ya. Nah, ini aplikasi membuat citasi. Jadi nanti kalau kalian skripsi, kalian udah terbiasa ya. Mendeley. Ini ambil di sini. Kemudian tutorial penggunaannya silakan lihat di YouTube. Tutorialnya malahan ini simple banget ya. File edit view tools help. Di sini ada semoga nanti ada perubahan ya di sininya. Nah, ini tutorialnya. Nah, yang sudah terbiasa silakan dilanjutkan, baik nulis tulisan-tulisan ilmiah, semuanya tolong gunakan Mendeley. Ya, ini basic nanti. Apalagi nih 2020 kan mau skripsian ya, mau bikin laporan PKL. Nah, caranya seperti ini, pakai Mendeley ya untuk citasi. Nah, untuk saya peragakan seperti ini, misal ya, saya di sini sudah punya, kalau nggak salah saya ini yang ICIT ya. Saya biasanya ya, kan saya nulis jurnal nih, misalnya saya nulis jurnal yang kemarin, yang tadi gitu ya, yang ini, yang future learning gitu ya. Kemudian kita kan nggak mungkin asal ngambil kata-kata orang ya, misalnya nih,
Di sini kan saya katakan bahwasanya pekerjaan untuk mengklasifikasikan gambar itu kan pekerjaan yang sangat melelahkan jika gambarnya itu lebih dari 10.000 gitu ya. Nah, ini kata siapa? Ini bukan kata saya, ya udah saya sitasi aja. Caranya gimana? Nah, biasanya saya kalau udah mensitasi itu saya masukkan ke sini. Oh, bukan di sini ya, sorry. Saya biasanya saya download ya beberapa jurnal. Nah, beberapa jurnal yang saya misalnya saya judulnya misalnya image classification, maka saya cari jurnal yang menggunakan image classification, misalnya di sini ya, di Scholar, Google Scholar atau Google Cendekia. Kemudian misalnya image classification. Kemudian saya jurnal internasional itu atau yang baik itu kan nggak lebih dari 5 tahun gitu ya. Maka saya batasi misalnya sejak 2019 gitu ya, biar saya itu nggak salah gitu ya, biar nggak lawas lah citasinya. Makanya itu nggak boleh yang kayak tadi ya, udah 2011 masih dipakai. Maka saya batasi. Maka saya cari aja jurnal yang tahunnya kalau udah seperti ini pasti udah ini ya, udah benar ya. Nah, saya download satu-satu. Kemudian yang PDF biasa logonya itu biasanya tuh bisa di-download gitu ya. Saya download semuanya. Kemudian saya taruh di satu folder referensi ya. Judul saya apa? Saya jadikan referensi. Jadi sebanyak ini saya jadikan referensi. Kemudian cara memasukkannya di reference ya, setelah kalian install Mendeley-nya nanti muncul di reference ya, plugin Mendeley itu di reference. Nah, seperti ini ya. Ada edit citation, undo, refresh, export, ya, insert bibliografi. Nanti saya masukkan sini. Open Mendeley. Kemudian, nah, si Mendeley-nya kebuka. Pas di sini itu supaya tidak bercampur dengan proyek-proyek yang lain, biasanya saya berikan folder ya, create new folder. Misalnya yang mungkin saya bahasannya bahasa isyarat Indonesia, maka saya bikin satu folder, terus semua citasi itu saya masukkan ke sini gitu ya. Saya add filenya gitu ya. Nah, misal saya mau nambahin nih ya, ada citasi yang lain misal gitu ya. Ini saya contohkan aja deh, misal yang ini ya, Aliyu ini. Saya baca dulu nih si Aliyunya gitu ya. Misalnya saya baca dulu. Ini saya coba-cobain aja biar kalian paham cara mensitasi. Misalnya saya mau nambahin kalimat apa nih, visual learning itu adalah recognize target by class. Nah, oke. Saya mau nambahin citasi mengenai ini ya, tentang pengertian visual learning. Nah, itu adalah tujuannya adalah mengenali target kelas dengan memprioritaskan knowledge learned from source classes ya. Nah, maka saya buatkan di sini ya, ini kan masih tentang visual learning ya. Nah, saya buatkan di sini nih, misalnya saya tambahin di sini ya satu kalimat lagi. Oke, sorry ini karena masih gede, masih jelek. Oke. Cuman dalam membuat citasi itu, dalam kita menulis jurnal gitu ya, itu tidak boleh kita sama kalimatnya gitu ya, karena kita harus membuatnya dengan bahasa sendiri. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, saya akan ganti gitu ya, misalnya to recognize akan ganti dengan kata-kata lain yang menjadi yang menjadi padanannya, misalnya to find gitu ya, to find target class gitu ya, by adapting, segala macam, pokoknya nggak boleh yang sama persis lah gitu ya. Terus di sini, ini kan kalimat yang saya citasi ya, kalimat yang bukan kata-kata saya gitu ya. Nah, saya tandai aja biar kelihatan. Nah, itu tidak boleh kalimat ini saya klaim jadi kalimat saya, harus saya hargai si penulisnya ya. Itu dengan cara saya insert ya, pergi ke reference, karena tadi ya saya anggap kalian sudah menginstall Mendeley. Kemudian insert citation ya. Nah, pas insert citation, klik go to Mendeley. Di sini saya tambahkan dulu file yang tadi ya, file yang akan saya citasi itu adalah
Nih. Nah, file yang saya citasi tadi itu ada di sebentar. Sini ada penelitian 2022 Paran Jurnal. Nah, tadi ada di sini ya. Nah, tadi saya ingat filenya ini ya, AAI. Maka di Mendeley itu akan muncul seperti ini ya. File yang belum disitasi itu dia akan langsung, oh ya ini yang baru diinput ya. Oh si Liu dan Chen dan teman-temannya gitu ya. Maka pas di sini tadi ya, di file ini saya balik lagi ke sini, saya coba insert citation, go to Mendeley, maka saya ambil si Liu, kemudian langsung aja cite ya. Langsung klik cite. Nah gitu. Dia otomatis ada di sini. Ya, jadi setiap kalimat yang kalian citasi itu dia akan otomatis ada gitu ya. Nah, caranya pas di sini di daftar pustakanya juga langsung nambah ya. Tadi nomor 8 ya. Tuh. Langsung muncul nomor 8 si Liu et al. Chen Liu et al ya. Jadi dia otomatis akan nambah gitu. Jadi tidak ini lagi ya, tidak manual gitu, tidak asal-asal nulis ya. Tebeng-tebengin itu nggak lagi gitu. Dia akan otomatis muncul. Tinggal nanti dirapikan aja gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk membuat citasi. Ya. Yang banyak teman-teman itu salah ya. Hanya nih di yang tadi itu jurnalnya siapa? Si Adam Fikri tadi ya, mungkin Adam Fikri Bu, saya nggak plagiat gitu, saya nggak bikin kalimat sendiri. Tetapi bisa jadi Adam Fikri dan kawan-kawan atau teman-teman yang lain itu nggak tahu caranya citasi. Ya. Nah, tapi it's okay karena kemarin itu adalah pertama kalian itu membuat laporan dalam bentuk jurnal gitu ya, masih saya bolehkan. Untuk sekarang saya coba kalian untuk lebih betul-betul ya membuat artikel ya, maupun karena saya membuat kalian itu membuat tugas itu bermanfaat buat kalian gitu ya, makanya dalam bentuk artikel ilmiah gitu ya, dan juga artikel ilmiah itu nggak perlu banyak gitu, nggak perlu sampai 20 halaman itu enggak. Yang penting itu maksimum 6 halaman gitu ya, 6 halaman cukup ya, 6 halaman cukup kalau menurut saya. Jadi nanti silahkan diperbaiki gitu ya, diingat ya cara membuat jurnal itu seperti apa ya. Nah, saya akan berikan nantinya format jurnal yang standarnya Telkomnika gitu ya, sehingga bentukannya lebih rapi aja sih ya. Nah, lebih rapi. Atau kalian mau ikut di jurnal yang akan kalian masukkan itu boleh ya, nanti boleh Bu, saya nggak pakai template. Kalau seandainya kalian tidak mau submit gitu ya, tidak sampai submit rencananya, hanya sampai membuat, nanti silakan pakai jurnal Telkomnika ini, format ini ya, format ini. Nah, format ini kalian lihat di sini memang seperti ini aturannya, maka kalian ikuti aja, tinggal baca gitu ya, berapa di sini ada ininya. Yang paling penting itu yang kelihatan, misalnya untuk penomoran subbab gitu ya. Kemudian ini ininya aja sih, boleh ya sebelum metode itu boleh aja kalian masukkan teori ya, theoretical gitu ya, atau propose method, tapi opsional bisa langsung ke metode ya. Kemudian result discussion dan conclusion, nah itu penting, ini wajib ya di dalam sebuah artikel ilmiah. Kemudian yang paling penting lagi format penulisan gambar ya, jadi ini gambar, ini nama gambarnya kayak kalau di bahasa Indonesia kan di figur ya, berarti ini figur. Kemudian ini pembuatan tabel, ini nama tabel, ini tabelnya. Nah, ini karena contohnya Telkomnika, dia formatnya seperti ini gitu ya. Kemudian ini sama, ini kalau ada gambarnya yang ada dua gambar di dalam satu gambar gitu ya. Nah, maka dia di grup pakai A, B, kemudian dijadikan namanya seperti ini. Nah, itu ini untuk result, ini tulisan biasa, terserah, tergantung nanti. Ini untuk subsection atau subbab. Kemudian ini aturan untuk penulisan rumus ya. Misalnya ada rumus, nah kayak tugasnya di image processing, kalian itu dapat
mengenai jurnal apa ya? Mengenai jurnal ini, jurnal mengenai image processing, tentang image segmentation gitu ya. Maka nanti kalian boleh buatkan seperti ini. Nah, rumusnya, tapi nggak boleh di capture ya, harus diketik pakai maths ya, pakai simbol matematika. Nah itu biasanya akan dinilai. Nah, kemudian ini acknowledgement ya, conclusion seperti biasa sih, ini acknowledgement, ini ucapan terima kasih sih ke siapa, kemudian ini contoh penulisan referensi gitu ya. Nah, biasanya contoh penulisan referensi itu ya misalnya di sini kan pakai IEEE ya, model IEEE yang pakai nomor-nomor ya, kalau di sini sih kelihatan ya, di referensi ini. Dan kalian nanti nih, style ya. Style yang apa nih? Nah, biasanya yang paling umum itu adalah IEEE ya, kalau untuk yang jurnal luar. Tergantung nanti kalau di format jurnal yang lain akan seperti apa. Nah, kalau di jurnal internasional itu dia ada kayak bibliografi ya. Jadi nanti penulisnya ada fotonya, ada tulisan kecilnya gitu ya, ada biodata singkatnya. Nah, itu biasanya di jurnal internasional. Tapi saya bebaskan kalian tidak, kalau ini kan bahasa Inggris, nah kalau seandainya kalian nanti pakai format ini, rencananya berarti tidak akan disubmit gitu ya, cuma coba-coba nulis aja, maka nanti pakai format ini tapi dalam bahasa Indonesia aja ya, diganti nih artikel history, keyword ya, diganti aja kata-katanya penuh dengan bahasa Indonesia. Oke, itu aja untuk penulisan jurnalnya di tugas untuk UAS gitu ya, saya coba submit ya. Di sini format ya, subfile ya. Ada pertanyaan nggak untuk penulisan jurnal ini? Ini untuk yang jurnalnya yang mungkin ya, jurnal Telkomnika. Ini untuk kayak tidak untuk disubmit. Jadi teman-teman yang mungkin tidak mau submit, jadi hanya pemenuhan tugas aja boleh di sini ya, tapi harus benar-benar ya, harus benar-benar sih buatnya nanti. Karena kalau Telkomnika ini kan bahasa Inggris ya, internasional. Nah, kalau seandainya belum sanggup nggak apa-apa, saya nggak akan maksa gitu ya. Yang penting tulis aja dulu. Ini untuk nah ini formatnya aja. Ibu izin bertanya, Ya, Bu. silakan. Jadi yang prawas ini buat formatnya nanti UAS ya, Bu? Apa Iya, gimana? untuk buat UAS. Untuk UAS ya, UASnya itu adalah nulis. Misalnya kalian nanti kan nyobain itu salah satu project ya. Nah, kalian buat laporannya itu dalam bentuk artikel ilmiah. Misalnya kalian pakai gambar apa gitu ya. Kalian mendapatkan referensi apa. Coba-coba nulis aja. Kalau seandainya saya kasih format yang bab 1, bab 2, bab 3 itu kayak laporan skripsi kan, itu kan kepanjangan. Kalau dalam format jurnal itu hanya 6 halaman gitu, jadi lebih ringan lah. Malah ke download ya. Nah, ini untuk formatnya. Kemudian apalagi nih, cek sitas ini ya, cek Turnitin ya, cek plagiat ya. Kalau Turnitin itu ada yang gratisnya, pakai yang gratis saja. Kalau masih mau sih. Oh, the first day that we signed up for Monday.com, our department was already able to connect our process. Okay, welcome back to my. Ini untuk cek Turnitin. Ini untuk cek plagiasi dengan Turnitin ya.
Untuk aturan pembuatan jurnalnya masih sama dengan yang kemarin, yaitu literatur review atau project base ya, tergantung kalian bahasannya apa nih nanti gitu ya. Nah, seandainya kalian nanti itu mau pilih ya jurnal lain, yang mungkin Bu, saya sanggup kok Bu, dalam waktu 2 bulan lagi nulis terus saya submit. Nah, itu boleh ya. Silakan langsung ngikutin format yang dari jurnal itu ya. Nanti akan saya list ya, jurnal-jurnal mana saja yang bisa kalian submit dalam bulan November, Desember, dan Januari ya. Sehingga tulisan kalian nambah gitu ya. Nanti akan saya tambahkan di sini ya. Coming soon aja ya. Ibu mau nanya lagi dong Bu. Ya. Untuk pengerjaannya itu berkelompok ya Bu? Ya, berkelompok. Saya akan mudahkan kalian berkelompok 4 orang, tetapi saya tidak nerima lagi kalau artikelnya kayak yang waktu kalian teman-teman 2021 di semester 1 ya. Di semester 1 kemarin yang ini contohnya ini kan asal-asalan gitu ya. Nah, seperti ini. Masih belum di nama tabel kok, nama tabel di bawah, tabel itu di atas ya. Nah, itu banyak kesalahan ini. Nah, ini kok ini banget gitu ya, nggak harus kayak gini, kan bisa dirapikan gitu. Jadi nggak asal-asalan nulis ya. Pokoknya semua itu dibaca panduannya kalau ini kan dia di ICIT ya. ICIT itu dia gambar seperti ini, karena gambarnya gede saya kasih model yang one kolom ya, karena gambarnya gede. Kalau seperti ini masih boleh. Nah, ini nama tabelnya dia di seperti ini. Nah ya, ini contoh Telkomika ini yang paling umum sih, maksudnya yang paling umum itu yang simple ya, dia 1 kolom, makanya saya nggak ngasih yang 2 kolom biar kalian nggak repot sih, karena kan kecil banget ya. Nah, ini nulisnya kayak gini, jadi harus ngikutin aturan dari si template gitu ya nulis. Nah, ini untuk tabel 1 nulis. Bu, tabelnya kenapa nggak semuanya ada garisnya? Nggak, memang aturannya seperti itu di formatnya mereka gitu. Itu udah ditentukan dan dibedakan dengan jurnal lain, makanya beda-beda setiap jurnal gitu ya. Oke, nulisnya seperti ini, introduction, teori, kalau seandainya kalian mau nambahin teori ya, lebih baik sih ada teori, kemudian metode, result and analysis dan analisis atau result dan diskusi juga boleh ya, kalau bahasa Indonesia biasanya sih hasil pembahasan gitu ya, kemudian baru kesimpulan. Nah, seperti itu. Baru nanti ada daftar pustaka. Kalau yang ini kan ini boleh dihapus sih. Ini kan cara penulisannya aja. Ya, ini boleh dihapus. Yang format ini boleh dihapus, isi dalamnya nanti disesuaikan dengan isi yang kalian isi seperti biasa. Oke, jurnalnya masih boleh yang literatur review, boleh yang eksperimen ya. Eksperimen sebetulnya kalau untuk eksperimen kalian sih udah bisa ya. Karena kalian sudah ini daftar sudah dapat cara kayak menganalisis gambar, melakukan preprocessing. Nah, itu kan bisa tuh untuk buatkan jurnalnya gitu ya. Kalau seandainya November belum selesai, boleh sih November. Ini saya cari aja Desember, Januari, dan Februari. Nah, dalam waktu dekat. Oke. Jadi yang bahasa Indonesia aja. Kira-kira ini coming soon aja ya. Jadi saya tambahkan.
Nah, itu untuk persiapan UAS ya. Bu, bahasannya gimana? Oke, nanti akan saya list ya. Kira-kira apa yang bisa kalian kerjakan subtopiknya ya. Apakah image classification? Kalau ini kan ada di image classification. Apakah image segmentation gitu ya. Nanti akan saya berikan ininya. Topiknya gitu ya. Kalian boleh pilih sih. Kalau di sini kan banyak nih, understanding gitu, image segmentation dengan deep learning gitu ya. Terus ada yang macam-macam sih, transformer 3D medical image segmentation. Nah, ini dengan WNet ya untuk segmentation image. Ada ResioNet ya, ResioNet untuk segmentation juga. Macam-macam ya topiknya. Jadi ya kalian download, kalian coba bikin literatur review atau survei gitu ya, nah, macam-macam. Ini Lost Odyssey ya. Kemudian ada iNet, ada metode UNet gitu ya untuk image segmentation. Kalian baca, kalian tulis nanti. Ya, memang kok bahasa Inggris semua ya, memang di bidang kita ini banyak yang bahasa Inggris ya ketimbang bahasa Indonesia ya. Coba aja segmentasi gambar. Ada juga sih segmentasi ruang dan warna ya, deteksi plat nomor kendaraan dengan segmentasi gambar, clustering, dan ada juga sih segmentasi warna dengan metode threshold. Boleh nanti kalian ini cari ya kira-kira topik apa nih untuk di mata kuliah pengolahan citra ini gitu ya. Oke, ini cara mencarinya tadi hasilnya sudah saya sampaikan. Nah, itu dulu aja ya untuk pengantar dari pra-UAS ya. Pra-UAS ini adalah persiapan untuk mensubmit ya tugas UAS nanti di tanggal pertengahan Desember ya. Biasanya ini minggu-minggu UAS ya, 11, 17 atau 18 sampai 24 ini sih. Tapi kayaknya ini ya pertengahan ini. Jadi sekitar ada 7 minggu lagi atau 6 minggu lagi kalian bisa persiapan untuk UASnya. Dan saya memang biasanya memang untuk UAS itu sudah ngasih tahu setelah UTS ya, karena untuk project based learning atau test based learning itu tidak bisa kalian selesaikan dalam waktu malam gitu ya. Jadi nanti kalian sudah punya kelompoknya, akan saya tuliskan ya, akan saya bagikan proyeknya apa aja ya. Untuk sekarang saya tanyakan dulu, mau saya kelompokkan sendiri atau kalian yang bikin kelompok sendiri? Gimana? Gimana? Bikin kelompok sendiri ya? Iya Bu, kelompok sendiri saja. 4 orang. Oke. Bu, saya tidak mau berkelompok, saya mau sendiri, boleh? Ya, saya repot Bu untuk berkelompok gitu ya, karena kuliahnya dari rumah gitu ya. Saya sanggup untuk sendiri, boleh ya. Tapi kalau mau berkelompok itu 4 orang per kelompok, nanti saya terima listnya dari PJ kelas. Nah, oke, sorry ini nggak bisa ini gimana ya, harus ini nanti aja lah untuk kelompoknya ya. Itu nanti akan saya terima dari PJ kelas. Ibu, izin bertanya Bu. Kalau misalkan kelompoknya itu kayak beda kelas gitu, gimana Bu? Boleh asal dikasih tahu gitu ya. Ketua kelasnya kasih tahu aja. Baik Bu. Nah, karena apa ya? Biar saya nggak repot nyarinya gitu. Oh, dia ada di mana nih gitu. Oke. Atau nanti ketua kelasnya apa yang ngumpulin adalah penulis satu. Oke. Ini yang sering jadi masalah juga ya. Untuk teman-teman
Yang penulis satu itu adalah ketua kelompok, yang mana dia misalnya kalian punya 4 bab, misalnya ada berempat orang ya, misalnya ini si Budi, yang keempat itu Budi gitu. Budi. Nah, si Budi ini kalian kan punya 4 bab gitu ya. 1, 2, misalnya mungkin 5 tadi ya, ada bab kedua ya, ada teori. Kalau conclusion kan biasanya itu sangat simpel ya, nggak perlu bagi gitu ya, karena conclusion itu sedikit. Nah, maka ini bab satunya adalah si Adam misalnya, kemudian bab teorinya si Aska, kemudian bab 3-nya metodologinya si Fahrazi, kemudian bab 4-nya adalah si Budi gitu ya, yang pembahasan. Ya. Jadi ini satu introduction, pendahulu teori, ya berarti kalian wajib aja ada teori teoritis, kemudian si metodologi dan hasil. Kemudian pas conclusion si Adam lagi, maka si Adam tugasnya 2 kali gitu ya. Nah, mungkin nanti perbaikan format bisa dicek oleh Aska dan Fahrazi secara simultan gitu ya. Ini udah bener belum nih, cek lagi tuh formatnya sesuai dengan template. Jadi atau diembankan ke 1 orang misalnya, oke, tolong dicek siapa gitu ya. Maka si Adam ini yang paling banyak proporsinya, karena maka dialah yang ditaruh di penulis 1 ya. Walaupun di kalian sih di mahasiswa tidak terlalu berpengaruh ya. Kalau di dosen itu berpengaruh, penulis 1, 2, 3, dan 4 itu berpengaruh. Oke. Jadi itu untuk penulis 1 ya, dan juga untuk afiliasi ya, sistem dan teknologi informasi, betul. Kemudian ini alamatnya, usahakan alamat UNJ kalian gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk penulisan jurnal. Saya rasa cukup dulu ya untuk minggu ini, karena saya sendiri ada pelatihan intensif ya minggu ini. Jadi untuk perkuliahannya, sekarang kan kita materinya image segmentasi ya, itu ini materinya. Kemudian ini ada prakteknya image segmentasi, nanti silahkan dikumpulkan aja tugas image segmentasinya di sini ya. Jadi ini pelajarannya adalah mandiri ya, atau full LMS. Kan adalah untuk persiapan kalian nanti UAS ya. Saya tunggu nanti daftar kelompoknya ya. Kemudian nanti saya juga akan list ya topik-topiknya yang bisa kalian ambil gitu ya. Kalau ya syukur-syukur kalau saya ada waktu ya, saya carikan ininya ya, saya carikan kata kuncinya gitu. Tapi saya berharap kalian nyari sendiri sih dengan yang saya tunjukkan tadi ya, misalnya cari-cari ini, kemudian tentukan rentang gitu ya, udah cari, kemudian download satu-satu, taruh di folder yang sama gitu ya, kemudian upload ke Mendeley ya. Awalnya sih bikin folder dulu, masukkan semuanya, nanti akan setiap file yang kalian rujuk aja ya, kalian pakai aja ya, nanti akan muncul seperti ini. Maka untuk citasi kalian tidak lagi plagiat gitu ya. Nah, pasti akan rapi, akan terdokumentasi dengan baik seperti ini gitu ya. Oke. Itu aja untuk hari ini, saya cukupkan dulu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri.